Romo Kiai Haji Nur Hadi Abdullah SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan gurame, nasi rames. Orangnya rame, jawab salamnya lemes. Mindah mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين الشيطان الرجيم mati Bismillah ini ngopo iki satu bis kota wae. وإذ قال لقمان satu ini zone enggak itu jejak ngaji yo. Cek 1 2 3. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا
زلفى واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Al-ayah yang kami hormati, yang kami muliakan, akhiral kiram al-fadil Gus Hafid Saibani barakallahu wa tawil umurahu wa wasi' arzaqahu. Allahumma. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Kecamatan Batu Putih, Gus Poam beserta jajarannya, Kepala Tiuh yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap panitia yang saya muliakan, Sohibul Hajat Bapak Irwan Dianto yang saya hormati, seluruh yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, khusus wabil khusus ananda kita yang dikhitan Muhammad Patir Falanda bin Irwan Dianto, mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur, angkat derajatnya diangkat oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah. Allahumma ya Rabbal. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan miknya ora macet-macet meneh. Masalah ini miknya macet-macet mengganggu stabilitas keamanan nasional mubalek. Mubalek iki wis disusun tibane sone macet-macet, akhirnya bingung. Nah, ya. Mudah-mudahan saya enggak bingung karena sudah ngopi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadinya hampir saja ngaji ini saya wakilkan dengan Gus Hafid. Alhamdulillah tadi minum obat, saya bisa sehat lagi. Kemudian saya jajal ngegas tadi kuat, berarti saya kuat. Kuncinya kayak kalau saya sehat, ngaji baca Quran itu bisa kenceng, berarti saya sehat. Yang kedua tandanya saya sehat, ngerokok enak, ngopi enak, kuwi tandane sehat. Nah ini tadi ngeliyeng Pak, karena semalam saya sakit, kemudian dikerok, ya tidur di hotel. Saya dari Bandar Lampung, kemarin sore ke Bandar Lampung, dari subuh tadi jam 6 dari Bandar Lampung langsung ke sini. Nanti habis duhur ke Bandar Lampung lagi, besok ngisi pengajian lagi di Wai Kenangan di Balam Jaya. Hari Seninnya saya ini kalau wilayah sini belum dapat bagian, ada tapi nggak tahu guru honor dari Basnas besok hari Senin dites guru SMP atau SD yang honor itu dapat umroh. Tapi saya tes dulu di kantor Basnas besok hari Senin. Nggak tahu dari Batu Putih ada yang ikut enggak. Nanti harus hafal 1 juz. Kemudian ya saya tes semua. Kemudian disurvei rumahnya ada kamar mandinya enggak. Nah, kalau kamar mandinya ora eneng, ya kalau rumahnya sudah permanen ya belum. Kalau masih ngontrak ya nanti diutamakan. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ising dikhitan di wong ning jero. Nggih. Hari ini kita sama-sama kumpul menghadiri acara khitanan sekaligus peresmian TPQ Taman Pendidikan Al-Quran Hidayatul Munah. Kalau berbicara khitanan, kita sudah hafal semua terkait dengan bab khitan. Dan bab khitan ini di mana pengajian jarang dijelaskan karena isin ora penak. Wis padha ngertine masalah khitan. Makanya di atas saya baca tadi ayat wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim wa wassaynal insana
biwalidayhi hamalathu ummuhu. Kita ambil dari dasar dulu. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Bahwasanya telah diwasiatkan, diamanati, hamalathu ummuhu. Ummuhu itu ibunya itu hamil. Wahnan ala wahnin, yang namanya orang hamil itu wahnan ala wahnin, berat di atas abot. Orang hamil itu Pak berat. Kita laki-laki tidak pernah hamil, alhamdulillah. Kalau perempuan hamil itu bawa drum band, nganan salah, tidur ngiri yo salah, nengkerup apa meneh. Cek ilmu Sunda mah nek ngakolerke hararese. Omo jangan nengkarak. Lamun nengkarak mah mual bisa. Sampai ngerti orang aku ngomong Sunda iki. Paham nggih? Nggih. Sebab aing mah aslina di Sunda. Aing teu bisa ngomong Sunda abdi. Bisa na aing dia kumaha aing bae. Kadek-kadek mah aing dia. Nah, sebab urang mah Sundana Sunda pandai kelang petir. Jadi teu bisa ngomong Sunda alus. Siga di dieu. Ini ngomong nang kasar. Nu penting mah teu kasar ka jelema. Nah. Jadi memang diamanatkan seorang itu untuk hamil, yaitu seorang perempuan. Apa untungnya seorang perempuan hamil? Wong hamil itu bak wahnan ala wahnin, tetapi wong wedok yo panggah metang-meteng. Karena memang jaminan dari Allah. Jadi Allah itu memberikan sebuah permasalahan kepada manusia yang besar, yang berat, tetapi Allah pun memberikan dispensasi yang sangat ringan, memberikan pahala yang sangat besar kepada seorang perempuan. Contoh, idza hamalat almar'atu fi batniha janinun ghufirat dunubaha. Apabila perempuan itu hamil, saya ini toleh mana kipas teman kipas. Iya. Idza hamalat almar'atu, apabila hamil seorang perempuan, bi batniha janinun, di dalam perutnya itu ada janin, ada anaknya. Ghufirat dunubaha, perempuan itu dosanya diampunin fi kulli lailin wan naharin, tiap-tiap malam dan tiap siang. Wanita yang hamil, alhamilu minal metengi wal melendungi. Perempuan yang hamil dosanya siang malam dihapus oleh Allah, diberi 100 pahala siang malam oleh Allah. Wa idza kharajat janinun fi batniha, apabila seorang perempuan itu sudah melahirkan, maka perempuan itu dosanya habis, tidak punya dosa. Jadi perempuan itu Bu, kalau hamil terus melahirkan, maka perempuan itu tidak punya dosa. Setelah tidak punya dosa, kemudian dia bersih, tidak punya dosa, lalu buat dosa lagi, yaitu melawan karo bojone. Alhamdulillah. Naudzubillah min. Karena di sini saya jelaskan, kita selaku orang tua ada 2 konsep dalam mendidik putra putri kita. 1, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Mendidik anak itu masih dalam kandungan, mendidik anak setelah di luar kandungan, setelah lahir. Bagaimana mendidik anak dalam kandungan? 1, lek bojone meteng, bapak tiap bengi metu ra tau ning omah, kuwi go anake yo tukang begadang. Lek kok meteng sing lanang kerjaane gaple waremi wal kiu-kiu, anake yo doyan rame, doyan kiu. Lek panjenengan iku doyane kok utak-atik motor,
mongka anake engko lahir yo pinter bengkel. Percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Saya punya anak 3, perempuan 2 laki-laki. Ketika anak yang pertama, istri saya menghatamkan Al-Quran 30 juz, tidak lebih. Ngapal nih, moco Quran khatam sampai 30 juz. Sekarang alhamdulillah anak saya menghafal Al-Quran dan kuliah di IIKI Jakarta, hafal Al-Quran. Anak yang kedua, istri saya maupun saya tidak baca Quran karena waktu itu masih ngontrak wal susah minal angel. Apa yang kami kerjakan dengan istri saya? Zaman masih baru nikah, mobil orang duwe, motor orang duwe. Waktu itu saya bilang dengan istri saya, "Nong, ayo kita wirid." Ini zaman susah ya, ndak punya motor, ayo kita wirid bismillah. Berapa kali Kak? 1000 kali tanpa napas. Ya modar. Bismillah 1000 kali, berdua 1000 kali. Karena waktu itu punya tabungan di bank dan di bank itu ada undian motor. Dan saya pada waktu itu tidak punya motor. Wiridlah berdua dengan istri saya. Istri saya perempuan. Wirid berdua itu Bismillahirrahmanirrahim. Dapat 2 minggu istri saya hamil. Kenapa? Ternyata wirid berdua dengan istri beda bro, beda coy. Kasih sayang semakin tumbuh, asmara semakin membara. Kalau wiridnya berdua, tapi kalau wiridnya sendiri-sendiri ya ora. Wiridlah berdua dengan suami istri, wiridnya berdua, wiridnya sama. Subhanallah. Saya katakan rasanya seperti pengantin baru. 2 bulan lahir anak saya yang nomor 2. Saya beri nama Naila Sapiko. Dhuwur, jangkung, rodok putih, hidungnya mancung kayak orang Arab. Kenapa? Wayu karena saya wirid bismillah. Yang pertama ora pesek kurunge, koyok mamae pesek. Nah, yang ketiga ngapal Quran. Saya ngaji, istri saya ngaji. Sekarang anak saya ngapal Quran dan tidak saya perintah. Dia bilang, "Ayah, aku mau ngapal Quran." Silahkan, saya pondokkan di tempat hafal Al-Quran. Jadi kalau bapak pingin orang anaknya hafal Quran, maka setiap hamil bapak duduk di atas perut ibu, di sampingnya maksudnya, duduk di samping istri, kemudian baca Al-Quran. Maka istri panjenengan, anak panjenengan dijamin akan menjadi orang yang ahli Al-Quran. Lah aku ki rokok ra tau tuku. Ning omah sak pres wis enek sak bulan urung tak buka-buka. Delalah Yohan, ora enek sing seneng karo rokokku. Padahal LA, Lampungnya asli, Lampung asli lamun hijau. Niko kok pandai cuak lebong ya. Bapak-bapak pandai cuak lebong. Ih, cengenge sama jejet ke harti ini tak. Ke harti banyak. Halo. Oh, ke harti. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, baru 40 menit. 10 menit lagi, masih kuat, Pak? Saya yang enggak kuat. Tapi alhamdulillah minum obat diberi kekuatan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, siapa yang membantu agama Allah, dia akan dibantu oleh Allah. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah dengan konsep ikhlas. Jangan kita cari-cari, jangan kita mikir into opo ora. Contoh banser iki lho, ora tau diupah, ora tau dikei rokok, wong ora duwe rokok. Ikhlas ngurusi ngawal ulama, ngawal kiai, ngurusi Nahdlatul Ulama.
Memang iya urung sugih ya urung wayahe wong trajek enom. Wong sugih kuwi rata-rata wis rada tuwek kalau usia sudah 40 ke atas. Le Banser ini rata-rata usianya masih di bawah 40. Ngono. Kalau sudah 43 maka kehidupan itu harus meningkat. Makanya Banser le awakmu kok sampai umur 43 urung duwe omah, awakmu cek susah, yo awakmu teko ning omahku gawa rokok. Yo mosok gratisan. Loh, hari ini apa lho Pak ngoyo bayar kok. Lah iya susuk kon nguyuh meneh. Lah iya saiki opo sing ora? Nah, bukannya artinya kok semua itu dengan duit, tidak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, ajarilah anak kita Al-Qur'an, maka insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nduk belajar Quran. Lek enek sing suara sing apik ya pondokno ben iso ngaji qori'ah. Bapak juara MTQ sekarang ini hadiahnya umroh. Kemarin juara 3 nasional itu dapat 25 juta bisa untuk umroh. Jangan dikira Bapak bisa ngaji itu nggak ada upahnya. Kalau ikut MTQ menang itu dapat duit, banyak duitnya. Apalagi kemarin anak saya juara 3 Provinsi Lampung dapat 20 juta untuk biaya kuliah. Alhamdulillah, itu tadi yang saya katakan diurus oleh Allah yang tidak akan pernah masuk dalam akal pikiran kita. Makanya kalau Al-Quran sudah kita pegang, menancap dalam hati, maka insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi konsepnya Bapak, setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Pak piye aku ikut jamaah manakib, monggo. Manakib monggo Pak, tapi tetap harus baca Al-Quran karena Al-Quran itu yang tertinggi. Mak lawan jamu coba lepong itu, nggak ada lawan Pak Al-Quran itu. Itulah yang tertinggi. Nah, anak kita sekarang ini banyak bacaan Al-Qurannya, baca Quran tidak sesuai dengan tajwid. Karena apa? Mohon maaf, Mas Irwan di sini mungkin pakai Iqra ya. Iqra ini produk siapa Bapak? Bukan produk Nahdlatul Ulama. Mulane sing alumni Iqra itu mocone orane sing iso lagu. Mau kuwi lagune yas'alunaka anil anfal ulil anfalu lillahi war rasul. Kan begitu toh? Itu karena di awalnya di TPA-nya diajarin Iqra. Lalu bagaimana bisa dia berubah seperti itu supaya tidak bacanya seperti itu? Pakailah program yang namanya metode tilawati. Dalam 1 tahun anak-anak yang seperti ini bisa baca Al-Quran dengan baik. Apa mana ibu-ibu di tempat saya itu ibu-ibu tak ajarin tilawati 4 bulan. Loh iso hafal waduha mau ne ora hafal belas. Mana hafal? Enek pengurus masjid Pak umurnya 65 tahun. Selama jadi pengurus masjid raiso ngaji. Datang ke rumah saya 4 bulan belajar program tilawati, bisa membaca Al-Quran. Sekarang sudah mau mimpin yasinan, bisa mimpin yasin, bisa tahlil, sekarang sudah bisa doa. Alhamdulillah. Gunanya apa Pak? Sehat. Kemudian kita yang tadinya tidak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran kalau metodenya dirubah. Kalau panjenengan mau Mas Irwanto, kapan ada waktu datang ke rumah saya, nginep di rumah saya selama 1 malam, gratis semua, makan, minum, saya jamin. Tapi gak rokok yo. Ya rokok dok, ego ora usah akeh. Loh, dijamin Pak, nanti di sini diterapkan. Maka dalam jangka 1 tahun putra-putri Bapak akan bisa baca Quran dengan tartil. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Enak toh? Enak Pak. Tapi kalau Iqra ini mohon maaf lambat Pak. Wis tuwek panggah ngaji ning ngono. Ibu-ibu, enek aku. Acara muslimat ngaji tuwek-tuwek. Waktu ning Gunung Agung sing ngaji wong tuwek. Apa ora nek sing nom kita sing belajar ngaji.
innalladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannat. Aku belum mikir lagu apa kuwi. Itu namanya lagu saka. Saka daek, saka pendak, saka timu, saka hayang. Ya, tetap jelema Sunda mah lagu saka, saka hayang, saka daek, saka timu. Kenapa Bapak ini harus dirubah? Kalau mindset ini tidak dirubah, kenapa Bapak kok malas baca Quran? Karena ngajinya nggak enak. Betul? Betul Pak. Kenapa Bapak malas baca Quran? Karena ngajinya nggak enak. Tapi kalau Bapak baca Quran, anak-anak kita ini kenapa kok malas ngaji Pak? Lebih baik pegang HP ketimbang ngaji, karena mereka ngajinya tidak indah didengar. Secara psikologi dan secara matematika, orang kalau ceramah itu mesti haus. Kesuwen pakai sedotan. Pola dalam hidup harus dilubah. Bagaimana kita bisa maju? Panjenengan pun sepuh, ya sudah anaknya. Karena apa? Di masyarakat pun yang dipakai itu adalah orang yang ahli Al-Quran dulu bacanya bagus. Gus Habib, Gus Koam, iki wis apik. Senajan bukan alumni MTQ. Lek alumni MTQ nanu Gus, apa wis biasa Gus, reno-reno. Enggak. Reno-reno. Nah, ini Bapak Ibu hadirin, Mas Erwan, polanya harus dirubah supaya sampean berhasil. Nanti ketika ini dipakai, maka TPA panjenengan ini tidak akan muat. Tidak akan muat. Mas Erwan sudah PKPNU? Belum. Oh. Engko melok PKPNU. Joko ijazah wali kutub, ya, ijazah wali kutub itu bisa dipakai Mas Herwan, bisa dipakai ijazah wali kutub. Besok saya ikut PMKNU selama 5 hari, 23, 24, 25, 26, 27. Habis itu tanggal 16, 17, 18 di Palembang, di Belitung ikut PIW, pelatihan instruktur wilayah. Jadi saya nanti sama Om Jasep ini akan jadi instruktur. Misalnya di Batu Putih ada PKPNU, instrukturnya aku, mohon maaf ya. Nah, jadi aku kan bayarin murah toh, orang mahal. Nek sampean kok ado-ado ngono. Sopo instrukturnya? Pak Nur Hadi. Asoy. Ayo, yuk tidak guyon ae, enggak usah pusing-pusing. Gitu aja kok repot. Yang penting kan santai. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung sudah duhur, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, karena mohon maaf Mas Irwan ini kondisional ini. Mudah-mudahan TPQ-nya menjadi TPQ yang manfaat barokah. Allahumma amin. Mas Irwan, kalau ingin dirubah metodenya, kita rubah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ini saya sudah ngelobi Pak Kanwil Gus Habib untuk urusan tilawati, cuman belum gol karena Pak Kanwilnya masih sibuk, karena ini belum gol. Nanti kalau kemenaknya sudah ganti, maka seluruh Batu Putih nanti gurunya saya latih, guru-gurunya saya latih metode dengan membaca Al-Quran supaya bisa menjadi anak-anak kita kedepannya itu bacaannya Al-Quran menjadi bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.